Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa lagi dengan saya, Muhammad Hanafi Fatur Rahim. Kali ini saya akan membahas tentang pasar persaingan sempurna. Apa itu pasar persaingan sempurna? Dapat kita definisikan sebagai suatu struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama yakni perusahaan adalah pengambil harga. Maksud dari pengambil harga berarti suatu perusahaan yang ada di dalam pasar tidak dapat menentukan atau mengubah harga pasar. Apapun tindakan perusahaan dalam pasar tidak akan menimbulkan perubahan ke atas harga pasar yang berlaku. Maksudnya, harga barang di pasar ditentukan oleh interaksi di antara keseluruhan produsen dan keseluruhan pembeli. Yang kedua, setiap perusahaan mudah keluar atau masuk. Apabila perusahaan mengalami kerugian dan ingin meninggalkan industri tersebut, langkah ini dapat dengan mudah dilakukan. Sebaliknya, apabila ada produsen yang ingin melakukan kegiatan di industri tersebut, produsen dapat dengan mudah melakukannya. Yang ketiga, menghasilkan barang serupa. Barang yang dihasilkan berbagai perusahaan tidak mudah untuk dibeda-bedakan. Barang yang dihasilkan sangat sama atau serupa. Tidak terdapat perbedaan yang nyata di antara barang yang dihasilkan suatu perusahaan lainnya. Barang seperti itu dinamakan dengan istilah barang identikal atau homogenus, karena barang-barang tersebut adalah sangat serupa dan para pembeli tidak dapat membedakan yang mana dihasilkan produsen A atau produsen B atau produsen yang lainnya. Yang selanjutnya terdapat banyak perusahaan di pasar. Ada dua aspek yang menyebabkan perusahaan tidak mempunyai kekuasaan untuk mengubah harga, yaitu jumlah perusahaan sangat banyak dan masing-masing perusahaan adalah relatif kecil kalau dibandingkan dengan keseluruhan jumlah perusahaan di dalam pasar. Sebagai akibatnya, produksi perusahaan di dalam pasar, setiap perusahaan adalah sangat sedikit kalau dibandingkan dengan jumlah produksi dalam industri tersebut. Sifat ini menyebabkan apapun yang dilakukan perusahaan, seperti menaikkan atau menurunkan harga, dan menaikkan atau menurunkan produksi, sedikit pun tidak mempengaruhi harga yang berlaku dalam pasar atau industri tersebut. Yang selanjutnya, pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai pasar. Dalam pasar persaingan sempurna ini, dimisalkan juga bahwa jumlah pembeli adalah sangat banyak. Namun demikian, dimisalkan pula bahwa masing-masing pembeli tersebut mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai keadaan di pasar, yaitu mereka mengetahui tingkat harga yang berlaku dan perubahan-perubahan ke atas harga tersebut. Akibatnya, para produsen tidak dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi dari yang berlaku di pasar. Yang selanjutnya, ada permintaan pasar dan perusahaan. Permintaan pasar. Kurva di samping menunjukkan permintaan dan penawaran ke atas. Bisa dilihat demand dan supply ke atas. Barang yang dihasilkan perusahaan pada pasar persaingan sempurna. Dalam kurva tersebut, harga pasar yang tercapai 3.000 dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah 200 unit. Yang selanjutnya, permintaan perusahaan. Bisa dilihat dari kurvanya cenderung horizontal permintaannya. Kurva di samping bersifat elastis sempurna. Kenapa bersifat elastis sempurna? Ada dua hal, yakni
Hasil perusahaan tersebut adalah serupa dengan produksi perusahaan lainnya dalam industri itu. Yang kedua, produksi perusahaan tersebut merupakan sebagian kecil saja yang diperjualbelikan di pasar. Dalam kurva, perusahaan menjual produksinya dengan harga 5.000. Yang selanjutnya kita masuk dalam kelebihan pasar persaingan sempurna. Kelebihan yang pertama yakni efisiensi dalam persaingan sempurna. Di dalam jangka panjang perusahaan dalam persaingan sempurna akan mendapatkan untung normal. Dan untung normal ini akan dicapai apabila biaya produksi adalah yang paling minimum. Dengan demikian, dalam jangka panjang, efisiensi produktif selalu dicapai oleh perusahaan dalam persaingan sempurna. Yang kedua, kebebasan bertindak dan memilih. Di dalam pasar yang bebas, tidak seorang pun mempunyai kekuasaan dalam menentukan harga. Selanjutnya, dengan adanya kebebasan untuk memproduksikan berbagai jenis barang, maka masyarakat dapat mempunyai pilihan yang lebih banyak terhadap barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhannya. Dan masyarakat mempunyai kebebasan yang penuh ke atas corak pilihan yang akan dibuatnya dalam menggunakan faktor-faktor produksi yang mereka miliki. Adapun kelemahan dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama, pasar persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Dalam pasar persaingan sempurna, teknologi dapat dengan mudah dicontoh oleh perusahaan lain. Sebagai akibatnya, perusahaan tidak mendapatkan keuntungan yang kekal dari pengembangan teknologi tersebut. Dan ketidakkekalan keuntungan ini menyebabkan perusahaan tidak terdorong melakukan pengembangan teknologi dan inovasi. Yang kedua, menimbulkan biaya sosial. Dalam menilai efisiensi, yang diperhatikan adalah cara penggunaan sumber daya. Ditinjau dari sudut pandang perusahaan, mungkin sangat efisien, tapi ditinjau dari sudut kepentingan masyarakat, ada kalanya merugikan. Contoh-contohnya yakni kegiatan yang efisien itu mungkin akan mengotori lingkungan dan dapat menimbulkan biaya sosial yang tinggi. Yang selanjutnya, membatasi pilihan konsumen. Dalam pasar persaingan sempurna, karena barang yang dihasilkan perusahaan-perusahaan adalah 100% sama, konsumen mempunyai pilihan yang terbatas untuk menentukan barang yang akan dikonsumsinya. Yang terakhir, distribusi pendapatan tidak selalu merata. Suatu corak distribusi pendapatan tertentu menimbulkan suatu pola permintaan tertentu dalam masyarakat. Pola permintaan tersebut akan menentukan bentuk pengalokasian sumber-sumber daya. Ini berarti distribusi pendapatan menentukan bagaimana bentuk dari penggunaan sumber-sumber daya yang efisien. Kalau distribusi pendapatan tidak merata, maka penggunaan sumber-sumber daya yang dialokasikan secara efisien akan lebih banyak digunakan untuk kepentingan golongan yang kaya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.